kawasan Taman Krida. Kami hadir dengan liputan menarik seputar geliat usaha mikro kecil menengah. Kali ini, sorotan tertuju pada salah satu kuliner paling populer di Indonesia, nasi goreng. Nah, berikut hasil dari analisis kami kelompok 4 mengenai nasi goreng di Taman Krida Malang. Untuk kelompok kami, ada Aldo, Alvin, Dewa, Ken, Juan, Inge, Michael, dan saya sendiri Mutia. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang profil UMKM dari salah satu UMKM yang kita temui di Taman Krida. Nah, sebelum itu, Taman Krida itu apa sih? Jadi Taman Krida adalah salah satu taman budaya yang ada di daerah Suhat di Kota Malang. Dan di taman ini terdapat UMKM yang berjualan di daerah Taman Krida tersebut. Nah, salah satu UMKM yang kita temui adalah UMKM dari Pak Joko ini yang berjualan nasi goreng. Pak Joko ini sudah berjualan kurang lebih selama 5 tahun dan juga penjualan nasi goreng Pak Joko ini start dari harga Rp12.000 dan Pak Joko juga buka usahanya ini startnya dalam sehari itu startnya dari jam 6 sore sampai jam 12 malam. Oke teman-teman, apa sih problem atau masalah yang dihadapi oleh Pak Joko dalam berjualan? Yang pertama yaitu tidak ada aplikasi untuk berjualan secara online. Teman-teman, di era digital seperti sekarang ini, orang-orang itu cenderung lebih memilih untuk berbelanja secara online. Namun sayangnya Pak Joko tidak memanfaatkan aplikasi-aplikasi yang tersedia untuk menawarkan jasa pembuatan makanannya. Kemudian yang kedua adalah tidak ada sosial media. Sosial media juga bisa menjadi perantara Pak Joko untuk mempromosikan ide bisnisnya. Namun sayangnya Pak Joko tidak mempromosikan ide bisnisnya di sosial media. Oke, yang berikutnya ada ketiga. Masalah yang ketiga yaitu pricing strategi yang keliru. Nah, di sini tuh pricing strategi adalah strategi yang ditetapkan untuk menyesuaikan dengan biaya pengeluaran atau biaya produksi yang ada. Nah, seperti kemarin itu kami sempat mengunjungi tempat nasi goreng di Taman Krida. Saat kami membeli nasi goreng tersebut, harga nasi goreng Mawut dengan nasi goreng biasa itu sama, 12.000. Nah, di sini tuh adanya ketidakseimbangan harga yang sesuai. Selanjutnya teman-teman, yang nomor 4 dari concern utamanya itu adalah tidak ada identitas bisnis atau low business presence. Nah, maksudnya itu apa? Jadi, di antara UMKM yang ada di Taman Krida, nasi goreng Pak Joko ini termasuk dalam UMKM yang kurang visibilitas. Artinya apa? Di UMKM Pak Joko ini tuh tidak ada banner, tidak ada nama bisnis, nggak ada profil UMKM maupun nggak ada lampu yang memadai. Sehingga apa? Sehingga kami yang mengunjungi kemarin itu tidak bisa melihat dengan jelas ini tuh sebenarnya menjual apa. Cuman informasi nasi goreng, kemudian tidak ada informasi menu dan segala macam. Nah, ini menjadi concern utamanya. Yang kelima, itu tidak ada pencatatan pesanan pelanggan. Nah, kenapa ini menjadi concern? Karena Pak Joko sendiri itu berjualan di Taman Krida. Sedangkan Taman Krida sendiri itu merupakan market yang sudah cukup ramai. Kalau misalnya banyak banget pelanggan yang pesan di nasi goreng Pak Joko, maka Pak Joko bisa terjadi kewalahan untuk mencatat pengeluaran, masukan hingga order yang dicapai dalam satu hari. Jadi untuk solusi yang untuk solusi permasalahan yang tadi udah disebutin teman-teman, yang pertama ada mendaftarkan bisnis pada aplikator pengantar makanan. Kenapa ini sangat penting? Karena untuk mendaftarkan bisnis ke aplikator makanan itu akan menjadi nilai plus untuk eskalasi bisnis ke tahap berikutnya. Nah, selanjutnya ada membuat media sosial khusus untuk keperluan bisnis. Ini juga penting teman-teman karena media sosial untuk keperluan bisnis itu bisa meningkatkan branding lebih jauh lagi. Sekalian untuk eskalasi bisnis juga. Oke, yang ketiga, untuk solusinya yaitu pricing strategi yang sesuai dengan kualitas dan kuantitas dari produknya. Seperti yang udah dijelasin tadi, harga nasi goreng dan nasi mawur itu sama, 12.000. Harusnya dengan komposisi nasi mawur yang lebih banyak seperti ada mie, ada sayur, itu bisa lebih mahalin, selisih 2.000 atau 3.000. Lalu yang keempat yaitu menambahkan banner, nama serta menu yang tersedia. Tadi bisa dilihat di awal kalau nama dari jualannya Pak Joko ini cuma nasi goreng, nggak ada nama identitas yang jelas.
Jadi untuk namanya bisa ditambahkan dan juga banner-banner di sekitar gerobaknya agar konsumen itu tahu. Last but not least, solusi kelima yang kami tawarkan kepada UMKM tersebut adalah penggunaan aplikasi untuk tracking order dan juga income dalam sehari-hari. Nah, Pak Joko ini bisa menggunakan spreadsheet simple untuk mencatatkan pesanan pelanggan. Meskipun terdengar sederhana, namun ini dapat berdampak signifikan pada ketepatan orderan pelanggan. Nah, kemudian dalam mencatatkan keuangan UMKM-nya, Pak Joko bisa menggunakan beberapa aplikasi yang sudah tersedia secara gratis, seperti ada juga Money Lover, Moneyfy, dan juga Kledo. Berikut adalah analisis kami terhadap UMKM F&B nasi goreng Pak Joko. Tadi tersebut adalah identifikasi masalah kami. Semoga teman-teman bisa mendapatkan insight baru dari analisis kami. Sekian dan terima kasih. 3